Pada tahun 1968, Kauman merupakan kampung Islam terbesar di Yogyakarta. Ajaran Islam disebarluaskan di dalam masjid yang bernama Masjid Gede. Masjid ini dipimpin oleh seorang penghulu yang bergelar Kamaluddin Ningrat. Saat itu, ajaran Islam terpengaruh ajaran Syekh Siti Jenar. Ajaran itu menganggap raja sebagai perwujudan Tuhan. Masyarakat meyakini perintah atau titah raja adalah perintah Tuhan. Syariat Islam pada saat itu lebih kental dengan berbagai macam tahayul dan mistik. Sementara itu, Belanda masih menjajah Indonesia yang belum merdeka. Rakyat menjadi sangat miskin dan bodoh karena politik tanam paksa. Agama Islam pada waktu itu masih melenceng dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Sampai tiba suatu masa, lahirlah seorang anak keturunan Maulana Malik Ibrahim. Tepat pada tanggal 1 Agustus 1968, lahirlah seorang bayi mungil dari pasangan Kiai Abu Bakar dan Siti Aminah. Dan bayi itu disambut hangat oleh keluarga besarnya. Tangisnya mengiringi kebahagiaan pada malam itu. Anak ibu sudah lahir. Gantengnya, Masya Allah. Besok jadi anak yang soleh ya, Le. Ca bagus. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saiki aku beri nama dirimu Muhammad Darwis. Semasa kanak-kanak, Darwis selalu disuguhi pemandangan kegiatan ngaji di langgar milik ayahnya, Kiai Abu Bakar. Langgar itu bernama Langgar Kidul. Le, Darwis, sini nak, ikut mas-mas ngaji. Sini, duduk dekat bapak. Sehari-hari ia membaur dengan murid-murid didikan ayahnya. Akhirnya, Darwis pun dengan nilai-nilai keislaman yang kuat. Darwis menjadi anak yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan memiliki pendirian yang kuat. Waktu berlalu, kini Darwis berusia 15 tahun. Suatu hari, Darwis mempertanyakan apakah perlu ibadah harus campur adukkan dengan tradisi. Siang itu, Darwis berjalan-jalan melihat lalu lalang masyarakat Kauman yang dekat dengan tradisi serah sesajen dan upacara-upacara keagamaan. Hal itu sudah sangat lumrah bagi masyarakat Kauman. Untuk apa melakukan hal seperti itu? Bahkan Allah dan Rasul tidak pernah mengajarkannya. Tidak lama kemudian, datanglah sepasang suami istri yang sedang melakukan ritual menyembahkan sesajen kepada sebuah pohon besar. Anggapan mereka, sesajen adalah sebuah syarat untuk terkabulnya doa dan permohonan. Darwis pun mengambil sesajen itu karena menganggapnya sebagai perbuatan yang sia-sia. Loh, sajen kita kok hilang ya, Pak? Pasti ada yang mencuri. Sik, ojo bingung. Iku tandane sajene awak dhewe ditampa. Oh alah, bener. Matur suwun, Mbak. Matur suwun. Setelah itu, Darwis membagikan sesajen kepada masyarakat yang kelaparan di pinggir jalan. Hari itu, saat sore menjelang maghrib, Darwis pulang ke rumah dan menceritakan apa yang telah ia lakukan terhadap sesajen tadi. Seketika, ayahnya Kiai Abu Bakar marah dan mencoba meluruskan sikap Darwis. Bapak, saya tadi mengambil sesajen, kemudian saya bagikan kepada orang-orang yang kelaparan. Sesajen itu perbuatan yang sia-siakan. Darwis, semua itu ada tempatnya, semua itu ada aturannya. Jangan asal melakukan sesuatu hanya karena kamu anggap itu benar. Ikuti sesuai aturan saja. Tetapi sesajen bukan aturan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, Pak. Hus, ngawur kamu. Menghayati Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan hati, bukan dengan akal saja. Bisa keblinger kamu nanti. Terkadang orang terpeleset itu bukan karena dia bodoh, tetapi karena dikuasai akalnya sendiri saja.
Keresahan Darwis semakin besar. Dia ingin menuntun masyarakat Kauman kembali ke jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia pun berniat untuk menunaikan ibadah haji, kemudian berdiam di Mekah untuk memperdalam ilmu agama Islam. Darwis mencoba untuk meminta nasihat dari berbagai pihak, terlebih kepada pakdenya sendiri, Kiai Haji Muhammad Fadil, ayah dari Siti Walidah yang dinilai masih sangat peduli dengan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ora gampang lho Le, merubah keadaan kui. Ini soal keyakinan, apalagi didukung kekuasaan. Darwis, sekalipun kamu menjabat sebagai penghulu di masjid gede, kamu tidak akan bebas melakukan apa saja yang kamu kendaki. Malah bisa saja kamu dimusuhi dan dipecat oleh sultan, seperti Pak Demo ini. Nggih, Pak De. Saya ingin pergi haji, Pak De. Aku wis ngerti, Nur, masnya Walida kemarin wis ngasih tahu. Tetapi untuk apa sih pergi jauh-jauh? Keadaan wis susah kayak gini. Saya ingin mendalami Islam, Pak De. Mendalami Islam, Le, coba lihat berapa banyak kiai-kiai di Kauman ini yang sudah pergi haji berulang kali, tetapi tetap saja tidak memberi manfaat yang besar, malah tetap tunduk pada jabatan ngarso dalam itu. Pokoknya Le, kalau kamu pulang tidak membawa perubahan, berarti sama aja gak ono gunae blas. Le, aja mulai dhisik yo. Buka di sini dulu. Wis Bude siapin untuk berbuka. Nggih, Bude, matur suwun. Hari yang cerah, suara gemerisik masyarakat Kauman ikut mendampingi kepergian Darwis ke Tanah Suci Mekah. Darwis diantar oleh keluarga besarnya untuk menaiki kereta di stasiun kereta Lempuyangan. Ingat ya Le, Mekah itu adalah pusatnya ilmu agama Islam. Banyak orang-orang yang menuntut ilmu di sana. Kamu harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Nggih, Pak. Ingat pesanku ya Le, harus membawa manfaat dan perubahan. Nggih, Pak De, Bapak, Ibu, lan sedaya kula nyuwun pamit nggih. Hati-hati ya Cah Bagus. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيضا üzerimize veda tepelerinden şükür gerekti. Berhari-hari telah berlalu, bahkan sudah 1 bulan lebih Darwis menempuh perjalanan darat dan laut untuk menuju ke Tanah Suci. Setelah menunaikan ibadah haji, Darwis pun langsung menimba ilmu untuk memperdalam ilmu agama pada ulama-ulama besar. Hatinya pun sangat bahagia karena dapat menimba ilmu di Mekah. Ada harapan besar yang tumbuh di dalam hatinya. Ibadallah, al-qadiyatul kubra, al-qadiyatul asas, wal ghayawatul udma, allati min a'iyya khalaqal maula subhanahu wa ta'ala al-insana, wa haddasa masyirah, wa ni'ayatu biha, hiya al-aqid. Qala ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Selama 5 tahun Darwis berada di Tanah Suci, ilmu pengetahuannya tentang agama Islam semakin luas. Akhirnya ia pun mendapat syahadah sebagai tanda kelulusan sekaligus menerima hadiah, yaitu sebuah nama baru untuk Darwis. Ismukal an Ahmad Dahlan.
Akhirnya, Darwis pun pulang ke tanah kelahirannya. Di perjalanan pulang, ia mendapat hadiah dari sahabatnya berupa biola tua sebagai kenang-kenangan. Bapak dan Ibu Darwis menyambut kedatangan putranya di stasiun Lempuyangan. Pak, endi toh Darwis iki? Sabar tau Bu. Bu, kula Darwis. Pak, iku Darwis. Ya Allah le, Darwis. Sehat yo, Cah Bagus. Alhamdulillah Bu, Darwis sehat. Ayo, langsung mantuk mawon Cah Bagus. Je Bu. Kok nggak senapan barang le? Sanes senapan Pak, niki biola diparingi rencang kula. Senapan kok biola lele. Seluruh keluarga telah menunggu di rumah Darwis untuk menyambutnya. Pak D, Bude, dan putranya Nur, serta putrinya yang bernama Siti Walidah ikut serta menunggu kedatangan Darwis. Segala perbincangan dilakukan mulai dari yang ringan hingga berat untuk mengobati kerinduan. Darwis menceritakan kepada bapaknya terkait hadiah nama yang diberikan oleh gurunya. Pak, saya mendapatkan hadiah dari guru saya di Mekah, sebuah nama yaitu Ahmad Dahlan. Jika Bapak mengizinkan, saya ingin memakai nama itu. Dengan senang hati le, nama yang bagus. Berarti sekarang kamu dipanggil Dahlan ya, Le? Le, sekarang kamu sudah pintar, sudah jadi haji mabrur, sudah waktunya kamu untuk menikah. Hei, mumpung semuanya lagi ngumpul, bagaimana kalau dibahas kalian? Pripun, setuju napa mboten? Setelah tasyakuran atas kedatangannya, tak lama kemudian ia memantapkan hati untuk menikah dengan Walidah. Ahmad Dahlan pun kini sudah resmi menjadi kepala keluarga. Usianya semakin matang dan pengetahuannya pun semakin luas. Bapak Ahmad Dahlan, Kiai Abu Bakar yang menjabat sebagai khatib Masjid Gede sekaligus pemilik Langgar Kidul sudah semakin senja. Kiai Abu Bakar pun memasrahkan Langgar Kidul kepada Ahmad Dahlan. Umur Bapak sudah semakin tua, sudah waktunya Bapak istirahat. Kini sudah waktunya kamu melanjutkan untuk selalu menyiarkan agama, Le. Je Pak, saya akan melakukannya. Bapak pasrahkan Langgar Kidul kepadamu ya, Le. Tolong kamu gunakan sebaik mungkin Langgar Kidul untuk berdakwah. Je Pak, saya akan ingat selalu pesan Bapak. Ahmad Dahlan menggunakan Langgar Kidul untuk bersiar dan berdakwah sesuai arahan bapaknya. Ahmad Dahlan mempunyai metode yang berbeda dalam menyampaikan ilmu agama, tidak seperti kiai-kiai pada umumnya. Karena sewaktu Ahmad Dahlan menimba ilmu di Mekah, Ahmad Dahlan mendapat pemikiran-pemikiran yang terbuka dengan pembaharuan-pembaharuan demi kebaikan dan kemajuan umat Islam. Kowe krungu ora? Iya krungu aku. Iki mesti alat musike wong Londo iki, wong kafir. Iya, bener iku. Lalu ketiga murid itu mendatangi sumber suara tersebut. Lah iku kan Kiai Dahlan. Para pemuda heran, mengapa Ahmad Dahlan memainkan alat musik orang kafir, sehingga mereka sejenak berpikir bahwa Ahmad Dahlan adalah orang yang melenceng. Lalu mereka menghampirinya. Kula nuwun, assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Oh, kalian rupanya. Maaf Kiai, bolehkah kami ikut ngaji? Boleh. Silakan duduk. Ayo duduk sini. Ayo kalian mau ngaji apa? Pangapunten Kiai, bukankah biasanya yang menentukan ngajinya itu Kiai sendiri? Kami tinggal mendengarkan saja. Iya, tapi kalau begitu terus, kalian tidak akan pintar-pintar. Sudah, sekarang apa yang mau kalian tanyakan?
Ayo, sampaikan kamu, Le. Kalau begitu, saya ingin bertanya, apa itu agama, Kiai? Coba dengarkan. Apa yang kalian rasakan? Indah sekali, Kiai. Kamu kok malah turun? Kalau saya merasa tentram, damai, dan semua masalah serasa telah terselesaikan, Kiai. Jadi itulah yang akan dirasakan jika kita beragama Islam. Islam adalah sumber ketenangan. Dengan Islam, lahir dan batin, kita akan merasakan tenang, damai, dan tentram. Begitu juga dengan sekeliling kita akan merasakan hal yang sama. Le, Cap Bagus, sekarang coba kamu yang memainkannya. Saya, Kiai, boten sakit, Kiai. Saya tidak bisa. Wis, sebisamu saja. Ayo coba. Sekarang apa yang kalian rasakan? Rusak, Kiai, rusak, kacau. Ajab, Kiai. Maaf, Kiai, maaf. Hehehe. Agama juga seperti itu. Jika kita tidak mempelajari dengan benar, tidak memahaminya dengan benar, semua akan rusak dan siapa yang hidup di sekeliling kita akan resah, bahkan bisa juga ikut rusak jadi bahan tertawaan. Paham kalian? Paham, Kiai, paham. Di hari-hari itu, setelah meninggalnya Bapak Ahmad Dahlan, jabatan Khatib Masjid Gede tidak ada yang mengisi. Pada akhirnya, Sultan Hamengkubuwono ke-7 menyerahkan jabatan tersebut kepada Ahmad Dahlan. Pengangkatan Ahmad Dahlan dilakukan di dalam Masjid Gede, disaksikan oleh Sultan dan Kiai penghulu serta beberapa pengurus. Kanthi ngucap Bismillahirrahmanirrahim, malam ini Ahmad Dahlan bin Haji Abu Bakar kami tetapkan sebagai Khatib Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Laksanakno dengan baik, tak restoni. Ahmad Dahlan telah resmi menggantikan posisi bapaknya sebagai Khatib Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Tak lama kemudian, Ahmad Dahlan menggegerkan masyarakat saat itu. Dia berkhutbah bahwasannya berdoa dan memohon kepada Allah tidak perlu persembahan sesajen dan melakukan ritual khusus yang tidak memiliki dasar perintah di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Allah berfirman bahwa sesungguhnya aku begitu dekat dengan hambaku, maka berdoalah kepadaku dengan sungguh-sungguh dan memohon ampun, niscaya aku akan mengabulkan. Jadi dalam berdoa itu yang dibutuhkan hanya sabar dan ikhlas, bukan kiai, imam, apalagi sesajen, tapi langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal itu, Kiai penghulu sebagai pejabat tinggi di dalam kepengurusan masjid merasa kecewa pada Ahmad Dahlan, sehingga Kiai penghulu mendatangi kakak ipar Ahmad Dahlan yaitu Kiai Lurah Nur supaya bisa menasehati Ahmad Dahlan. Adik ipar sampean itu membutuhkan nasihat. Sejak kepulangannya dari Tanah Suci, pemikirannya terpengaruhi oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Saya tidak menolak hal-hal baru dalam istihad, tapi hati-hati, sesuatu yang baru itu belum tentu baru buat kita. Kiai, nanti akan saya ingatkan. Tidak hanya itu, Ahmad Dahlan juga mempermasalahkan masalah kiblat Masjid Gede yang tidak mengarah tepat pada Masjidil Haram di Mekah. Ada yang salah ini dan tidak boleh dibiarkan saja. Sesuatu yang salah jika dibiarkan terus-menerus akan dianggap benar ini. Kemudian ia berinisiatif untuk mengadakan musyawarah pembenahan arah kiblat. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk menyebar undangan kepada imam-imam masjid di Kauman Yogyakarta. Sini Le. Kiai, wonten napa? Tolong buatno undangan untuk imam-imam masjid yang ada di Kauman yo. Kabarkan bahwa akan diadakan musyawarah membahas arah kiblat Masjid Gede. Kiai.
Undangan telah disebar. Atas undangan Ahmad Dahlan, akhirnya para kiai besar datang. Musyawarah itu dihadiri oleh kiai-kiai besar di Kauman. Musyawarah berlangsung dengan serius. Dalam musyawarah itu, Ahmad Dahlan memaparkan secara gamblang dan penjelasan yang mudah dipahami. Matur nuwun sangat Kiai. Kiai sampun saged rawuh. Langsung saja nggih Kiai. Saya melihat ada yang kurang tepat dengan arah kiblat masjid kita ini. Arah masjid saat ini mengarah lurus ke barat. Padahal seharusnya tidak seperti itu Kiai. Sik. Kiblat itu bukan soal arah, tapi kiblat itu soal kolbu, soal hati. Dalam surat Al-Baqarah ayat 115 dijelaskan bahwa Gusti Allah iku sing kagungan lor kidul wetan lan kulon. Tatane Gusti Allah kuwi tidak berdasarkan arah, tapi ada di dalam kolbu atau hati hambanya. Saya setuju Kiai. Dik Dahlan, ini soal keyakinan saja. Allah itu menyatu dengan hambanya. Dimanapun manusia menghadap, di situ ada Allah. Nggih Kiai, lalu apa gunanya Masjidil Haram? Kalau kiblat masjid besar ini salah, lalu apa yang membuat kita yakin bahwa kiblat sampean itu benar? Sekejap Kiai, Jasuli sini. Non sewu Kiai. Berdasarkan ilmu falak, dengan melihat peta ini, Pulau Jawa itu tidak lurus ke barat. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa masjid kita ini mengarah tepat ke barat. Jika kita mengarah ke barat, maka kiblat kita mengarah ke Afrika, bukan ke Masjidil Haram yang ada di Mekah sana. Lagi pula, kita tidak harus membongkar masjid ini. Kita hanya perlu mengubah arah sholat kita ke arah 23 derajat dari posisi semula. Dan kita pasti tahu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah diperintahkan oleh Allah untuk mengubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dan beliau tidak ada keraguan sedikit pun. Dahlan, apakah sampean yakin bahwa gambar itu benar? Kebenaran hanya milik Allah Kang Mas. Manusia hanya sebatas berikhtiar. Sik. Sepertinya gambar itu buatan orang kafir. Saya pernah melihatnya di kantor Belanda. Kalau kita mengganti kiblat berdasarkan gambar itu, sama saja kita telah menjadi kafir. Astagfirullahaladzim. Ngati-ngati oleh dengan kaum kafir dan munafik, mereka menggunakan bermacam-macam cara untuk merusak keimanan kita. Hati-hati gue. Dari penjelasan yang diberikan oleh Ahmad Dahlan, pada akhirnya tidak satupun kiai yang membenarkan, malah mereka semakin menganggap Ahmad Dahlan sebagai kiai yang melenceng atau keblinger. Akhirnya musyawarah itu berakhir dan tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Ahmad Dahlan yang merasa sudah tidak sejalan dengan pihak Masjid Gede, akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatan khotib dan ingin lebih fokus membina jamaah dan murid-muridnya di langgarnya sendiri. Tiba-tiba, jamaah Masjid Gede berbondong-bondong mulai pindah ke Langgar Kidul. Mereka ingin belajar agama dari Ahmad Dahlan. Mendengar hal itu, amarah kiai penghulu semakin besar. Kita harus segera menghentikan semua ini. Jangan sampai wibawa Masjid Gede ini jatuh dengan hal-hal yang dibawa Ahmad Dahlan itu. Ora iso dianggap remeh menegi. Wis gaweno surat gawe nutup langgar Ahmad Dahlan. Nje Sandiko tahu Kiai. Sore itu saat Ahmad Dahlan sedang memberikan pengajian sebelum berbuka puasa di langgarnya, datanglah seorang utusan dari Masjid Gede yang membawa surat penutupan langgar. Kula nuwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten apa Kang Mas? Saya diutus oleh Kiai Penghulu untuk menyampaikan surat ini Kiai. Pangapunten Kang Mas, maaf saya tidak bisa menutup langgar ini. Tolong sampaikan permintaan maaf saya kepada Kiai Penghulu. Pangapunten Kiai, jika Kiai tidak segera menutup langgar ini, jangan salahkan jika nanti kami menutupnya dengan paksa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Utusan Masjid Gede gagal dalam menyampaikan surat penutupan langgar. Mengetahui hal itu, Kiai penghulu dan para pengurus masjid memutuskan untuk melakukan penutupan dengan paksa. Para sedaya, kita harus melindungi kewibawaan Masjid Gede niki. Betul. Kita bongkar langgar kidul milik Kiai Ahmad Dahlan niku. Wes nang budal. Allahu Akbar. Atas arahan Kiai penghulu, pada malam itu juga masyarakat Kauman berbondong-bondong menuju tempat langgar kidul milik Ahmad Dahlan. Mereka membawa alat bertani yang akan digunakan untuk merobohkan langgar. Suara riuh dari kejauhan membuat para murid Ahmad Dahlan kaget dan keluar dari langgar. Endi kiaimu? Endi kiai kafir? Ora ono Kiai kafir, kalian semua yang kafir. Oh, dadi ligi. Awas minggir-minggir. Ayo robono. Cici loro telu Sepulangnya dari tempat lain, Ahmad Dahlan melihat pemandangan langgarnya sudah rata dengan tanah. Lantas dia bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Lalu dia menyimpulkan bahwa masyarakat Kauman tidak dapat menerimanya lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Kauman. Mendengar kejadian perobohan langgar kidul, kakak Ahmad Dahlan berniat mengunjungi adiknya. Saat itu, Ahmad Dahlan sudah akan pergi meninggalkan Kauman. Assalamualaikum, Dek Dahlan, ning di Dahlan yo. Ya Allah toyo, ya manusia opo sing lakoni kaya ngene, Gusti Allah, astagfirullah, perbuatan hina macam apa ini? Itu Dek Dahlan itu. Kamu mau kemana Dahlan? Apa gara-gara robohnya langgar itu kamu mau pergi? Wis toh, ayo gak usah dipikirno, ben Gusti Allah sing bales perbuatan tidak beradab ini. Ayo mulai yo, ayo mulai, iling kalau keluargamu, Kang Mas, Mbak Yu. Sudah tidak ada tempat lagi untuk saya di sini Mbak Yu. Tidak ada alasan lagi untuk saya tinggal di Kauman. Oh alah Dahlan, iling, inget dek, pemimpin sejati itu tidak bakal meninggalkan umatnya. Apa maneh keluargane? Mbok yo sing sabar yo. Wis, masalah langgar meneh sok dibangun maneh. Aku sing bangun langgarmu meneh, Dek. Ora usah bingung. Ayo mulai yo, iling karo keluargamu. Merasakan hal itu, ada setetes harapan di hati Ahmad Dahlan untuk mengurungkan niatnya meninggalkan Kauman. Akhirnya, Ahmad Dahlan siap menghadapi segala bentuk penolakan dan caci maki masyarakat yang ada di sekitarnya. Langgar Kidul telah berdiri kokoh. Kini Ahmad Dahlan sudah merasa tenang, murid-muridnya juga semakin yakin bahwa Ahmad Dahlan bisa melewati hari-hari yang sulit yang akan terjadi lagi. Tepat pada tahun 1902, Ahmad Dahlan memutuskan untuk berangkat haji yang kedua kalinya. Pada kesempatan itu, dia menetap kurang lebih 1 tahun di kota Mekah. Masa semakin sulit, Belanda semakin menjadi-jadi, gerakan penjajahan semakin parah, perampasan hak dan perbudakan terlihat di mana-mana. Ahmad Dahlan memulai pergerakannya dengan mengajarkan agama Islam di sekolah Belanda. Penampilan Ahmad Dahlan berbeda dari biasanya. Dia menyesuaikan dengan pakaian kaum Belanda. Cici loro telu. Kiai kafir, kiai kafir, kiai kafir, kiai kafir, kiai kafir. Walaupun disebut kiai kafir, Ahmad Dahlan tetap sabar menghadapinya. Ahmad Dahlan berniat mendirikan sebuah sekolah yang berada di rumahnya. Siti Walidah memberikan seluruh tabungan yang dia miliki untuk pembangunan sekolah yang digagas oleh suaminya. Apakah Nyai merasa sedih melihat apa yang pernah terjadi di keluarga kita? Dengan apa saja yang telah orang-orang katakan? Pernahkah engkau berpikir bagaimana aku menilai dirimu? Aku memandangmu sebagai sosok yang kuat, sosok yang berani. Maka tidak ada alasan bagiku untuk takut apalagi bersedih. Aku akan selalu menemani perjuanganmu. Baik Nyai, aku ingin mengabdikan diri membenahi pendidikan negeri ini. Aku ingin mendirikan sebuah sekolah Nyai.
Apapun tujuanmu, aku akan selalu mendukungmu. Hanya sedikit dari tabungan ini yang mungkin akan membantumu. Silakan diambil untuk kebutuhan pendirian sekolah tersebut, Kang Mas. Ahmad Dahlan berniat mendirikan sebuah sekolah yang berada di rumahnya. Keesokan harinya, Ahmad Dahlan mengumpulkan murid-muridnya untuk membeli kayu di pasar sebagai bahan pembuatan meja dan kursi. Le, Suja, sini Le, kamu panggil teman-temanmu di langgar. Je Kiai. Kalau boleh tahu, ada apa memanggil kami ke sini, Kiai? Saiki wangi aku ya, golek kayu nang pasar Bari Harjo. Kayunya untuk apa, Je Kiai? Kalian bakal tahu sendiri nanti untuk apa. Wis, saiki ayo berangkat. Je Kiai. Loh, ini kan kayu bekas minuman keras. Buat apa Kiai nyari ini? Bisnis minuman keras tayo. Ngawur kamu. Sudah, kita lanjut. Ayo, harus semangat. Pokoknya harus semangat kita. Je Kiai. Wes, saiki kalian buat meja dan kursi yo. Sing cendek-cendek wae. Tur enak disawang. Sik, aku tak nyiapno ruangan dulu yo. Je Kiai. Ini Kiai kayak baru bikin warung aja. Wes tau, gak usah ngono. Ayo lanjut ae. Ayo. Sik. Hei penonton, ada pantun nih. Minum teh tarik, makan keduk lindri. SD terbaik memang cuma Mutri. Kabur. Ayo Le, murid-muridku, ini sudah jadi. Saiki, ayo kita mencari anak-anak yang berada di kauman. Walah, jadi Kiai mau bikin sekolah. Iya, Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam. Wis, ayo budal. Je Kiai. Akhirnya, Kiai Ahmad Dahlan mendapatkan beberapa murid, meskipun belum begitu banyak. Dari sini, dia mulai perlahan menata pendidikan yang nantinya akan menjadi dasar sistem-sistem pendidikan yang ada saat ini. Gerakan yang dilakukannya perlahan, namun pasti, berangsur murid-muridnya bertambah dan terus bertambah. Sekolah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan itu mendapat perhatian dan menjadi bahan perdebatan oleh banyak pihak. Sebagian besar, mereka merendahkan Ahmad Dahlan karena memakai sistem baru seperti sekolah Belanda yang menggunakan meja dan kursi. Ada seorang kiai dari Magelang yang penasaran dengan bentuk sekolah yang didirikan Ahmad Dahlan. Kiai itu menertawakan apa yang sudah dibangun oleh Ahmad Dahlan. Endi kiaimu? Tan lepet Kiai, sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Kiai? Tumben dari Magelang. Monggo, silakan duduk sini Kiai. Oh, ora. Aku gak kesel. Sekarang aku ngerti apa yang telah direbutkan oleh umat
tentang sekolah sampean. Ada apa dengan sekolah saya, Kiai? Tentunya Anda tahu apa itu sekolah madrasah ibtidaiyah diniyah Islam. Nggih, Kiai. Kalau saya tidak tahu, saya tidak akan menamai sekolah ini dengan nama ini, Kiai. Lah, kalau kamu tahu, mengapa sekolah ini menggunakan barang-barang orang kafir? Punten, Kiai. Barang-barang mana yang dibilang seperti orang kafir, Kiai? Lah, ini semua adalah barang-barang yang digunakan oleh orang kafir. Hanya orang bodoh yang menggunakan barang orang kafir. Punten, Kiai. Apa boleh saya bertanya? Ya, silakan bertanya. Kiai dari Magelang ke sini naik apa? Apa jalan kaki, Kiai? Saya tidak mau menyiksa tubuh saya dengan jalan kaki dari Magelang ke Yogyakarta. Lantas Kiai kemarin naik apa, Kiai? Ya, naik kereta. Hanya orang bodoh yang jalan kaki dari Magelang ke Yogyakarta. Kalau begitu, hanya orang bodoh yang menyebut sekolah ini sekolah kafir. Apa? Karena kereta api dibuat juga oleh orang kafir. Wes, ayo mulai. Dan pada akhirnya, tepat pada tanggal 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyatakan diri mendirikan sebuah perkumpulan organisasi Islam yang diberi nama Muhammadiyah. Pada saat itu, pergerakan Muhammadiyah semakin tertata. Organisasi itu semakin menyebar hingga ke pelosok tanah air. Dan pada saat ini Muhammadiyah berusia 113 tahun. Saya berharap Muhammadiyah bisa menjadi perkumpulan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.